Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Tersehat ya, dan semoga kalian selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi terbaru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Simak baik-baik ya videonya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang relasi. Apa ya relasi itu? Sebelum itu, kan bisa perhatikan di sini ada foto ya dari kakak kalian yang sudah lulus. Di sini ada Kak Nanda, ada Kak Jeffrey, ada Kak Vira, dan ada Kak Firda juga. Kalian bisa lihat anak panah ini. Kira-kira hubungan apa yang terjadi dari foto ini? Mohon maaf. Hubungan apa yang terjadi dari foto ini dengan yang bawah ini? Lah, ternyata kakak-kakak ini menyukai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Di panah ini, Kak Nanda menyukai pelajaran matematika. Kak Jeffrey menyukai pelajaran matematika. Ternyata Kak Nanda juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kak Firda juga menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kak Vira menyukai pelajaran IPA dan bahasa Inggris. Jadi, dari sini nanti bisa kalian simpulkan ya. Selanjutnya saya punya contoh yang lain. Nah, di sini ada sebuah diagram, ini disebut dengan diagram panah. Posisi yang di sebelah kiri ini itu disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan posisi yang di sebelah kanan disebut kodomain atau daerah kawan. Di mana kodomain ini terdapat juga ring atau daerah hasil, ya. Ini adalah himpunan A, di sini himpunan B. Anggota himpunan A ada Cahta, Ayu, Abel, Naswa, Nisrina. Sedangkan himpunan B ada buah apel, anggur, melon, dan mangga. Nah, ini bagaimana? Ayo, nanti hubungannya apa kira-kira? Saya punya contoh yang kedua. Mohon maaf, ini tidak kelihatan ya. Ini adalah himpunan E dan ini himpunan F. Himpunan E, anggotanya ada Iwan, Hendrik, Satria, Excel, dan Panji. Sedangkan himpunan F ada angka 38, 39, 40, dan 41. Saya ulangi, posisi yang sebelah kiri itu adalah domain atau daerah asal, sedangkan posisi yang sebelah kanan adalah kodomain, di mana kodomain ini juga terdapat ring. Di sini, yang di sini ini kan kodomainnya 38, 39, 40, dan 41. Tetapi ringnya hanya 39 dan 40 karena ring itu kan daerah hasil ya. Jadi ring itu daerah hasil yang dia sudah berpasangan dengan kodomain. Mohon maaf, dengan domain. Oke, saya ulangi kembali. Jadi posisi yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri posisi himpunan A, himpunan E itu sebagai domain atau daerah asal, sedangkan untuk posisi himpunan B dan himpunan F itu sebagai kodomain atau daerah kawannya atau daerah lawan ya. Nah, bagian kodomain itu nanti menentukan ring. Ring itu daerah hasilnya ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Untuk posisi himpunan A atau himpunan E ya, dalam diagram panah posisi yang sebelah kiri itu sebagai domain atau daerah asal, sedangkan posisi sebelah kanan himpunan B dan himpunan F ini itu sebagai kodomain, di mana di dalam kodomain itu terdapat ring atau hasilnya ya. Ringnya itu adalah yang terkena anak panah. Jadi kalau di himpunan B ini ringnya semuanya karena terkena anak panah. Kalau yang di F ini, di himpunan F, itu yang terkena panah hanya di angka 39 dan 40. Berarti
hasilnya atau ringnya adalah 39 dan 40. Sedangkan domainnya adalah Iwan, Hendrik, Satria, Axel, dan Panji. Sedangkan kodomainnya 38, 39, 40, 41. Jadi, dari beberapa gambar tadi, ya, jadi dari tiga gambar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota pada suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Atau, saya ambil contoh yang pertama tadi ya, hubungan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Himpunan A sama B-nya ini hurufnya bisa diganti tergantung dari himpunan yang dibahas. Tadi yang terakhir tadi kan himpunannya adalah himpunan E dan F, berarti bisa dibilang hubungan anggota-anggota himpunan E dengan anggota-anggota himpunan F. Jadi relasi itu hubungan dari suatu himpunan, ya, hubungan anggotanya dengan himpunan yang lain. Menyajikan relasi. Menyajikan relasi yang pertama menggunakan diagram panah. Nah, ini tadi hampir sama ya, contohnya sama dengan yang tadi. Diagram panah, di sini kalian membuat, kalau ini bentuknya terserah, bisa kalian pakai kotak, bisa pakai lingkaran ya. Terus di sini nama himpunannya ditaruh di atas. Anggota-anggota himpunannya harus diberi titik. Nah, ini titik ya. Kalau untuk di himpunan A berarti titiknya ada di sebelah kanan. Kalau di anggota himpunan B, titiknya ada di sebelah kiri. Apakah ada kemungkinan kedua himpunan ini terbalik? Maksudnya B-nya di sebelah kiri dan A-nya di sebelah kanan? Ada. Tergantung nanti soalnya bagaimana ya. Apakah yang ditanyakan nanti A ke B atau B ke A? Selanjutnya, kita lihat nanti dalam relasi itu ada hubungan, jadi ada nama hubungannya. Seperti ini, di contoh yang ini hubungannya adalah buah kesukaan, ya, atau menyukai buah. Cahta menyukai buah melon. Cak Ayu menyukai buah anggur, atau selain menyukai juga bisa favorit, ya, favorit. Jadi itu hubungannya. Jadi setiap relasi itu pasti memiliki hubungan. Seperti saya ke kalian, ini hubungannya antara guru sama murid. Saya ke kalian itu relasi. Jadi Mem Arfa ke kelas 8A, Mem Arfa ke kelas 8B itu termasuk relasi hubungan antara guru dan murid, guru matematika ya. Guru matematika dengan murid kelas 8. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Nah, di himpunan pasangan berurutan ini, himpunan A, posisi yang sebelah kiri itu sebagai X-nya, dan posisi sebelah kanan, yang di himpunan B, itu sebagai Y-nya. Jadi yang ditulis di sini, perhatikan ya, ini perhatikan ya cara penulisannya, tetap ini menggunakan kurung kurawal, masih ingat kan di pelajaran kelas 7 ya, tentang himpunan. Di sini penulisannya, ini diberi kurung, Cahta kan tadi menyukai melon, karena panahnya ke melon. Terus Ayu panahnya ke anggur sama mangga. Abel panahnya ke melon. Naswa panahnya ke apel dan mangga. Nisrina ke apel. Jadi ini yang ditulis terlebih dahulu. Di posisi yang sebelah sini adalah posisi X-nya dan ini posisi Y. X-nya adalah yang sebelah kiri, yaitu himpunan A. Sedangkan untuk Y-nya itu B ya, himpunan B. Ini himpunan pasangan berurutan. Nah, ini saya juga punya contoh yang lain. Diagram panah yang ini tadi, ya. Di sini yang membedakan pada himpunan pasangan berurutannya itu adalah penulisan dari himpunan pasangan berurutannya itu hanya yang memiliki pasangan. Kalian bisa perhatikan di sini Satria, dia tidak memiliki hubungan dengan himpunan F. Ya, di sini nama hubungan relasinya adalah ukuran sepatu.
ya. Ukuran sepatu dari Iwan adalah 39, ukuran sepatu dari Hendrik, Axel, dan Panji adalah 40. Sedangkan Satria di sini ukuran sepatunya tidak ada. Jadi ketika penulisan himpunan pasangan berurutannya itu tidak perlu ditulis untuk Satria, cukup yang memiliki pasangan. Iwan 39, Hendrik 40, Axel 40, dan Panji juga 40. Ya, jadi kalau dalam diagram panah bentuknya bisa seperti ini. Bisa ada yang tidak memiliki pasangan atau double pasangan. Tapi kalau pada himpunan pasangan berurutan yang ditulis hanya yang memiliki pasangan. Nah, yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius. Penulisannya pada posisi sumbu X atau yang posisi yang mendatar, ya, itu adalah himpunan E atau himpunan yang posisinya sebelah kiri. Sedangkan posisi yang tegak di sumbu Y itu adalah himpunan yang ada di sebelah kanan, ya, atau lawannya, yaitu tadi himpunan F. Di sini Iwan ukuran sepatunya 39, Hendrik 40, Satria tidak ada, ya, Axel 40, dan Panji juga 40. Jadi kalau pada diagram Kartesius ini ditulis persis seperti diagram panah. Hanya saja yang diberi hubungan, ya, diberi garis putus seperti ini, diberi titik-titik ini, itu yang memiliki pasangan. Karena Satria tadi tidak memiliki ukuran sepatunya tidak ada, berarti dia kosong di sini, tapi tetap ditulis. Jika ada pertanyaan, silakan langsung kalian chat di grup kelas 8. Nah, ini ada tugas buat kalian, yaitu membuat diagram Kartesius dari himpunan A ke himpunan B. Kalau ini tadi kan diagram Kartesiusnya dari himpunan E ke himpunan F. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat diagram Kartesius dari himpunan A ke himpunan B. Jangan lupa soalnya ditulis. Dan catatan yang ada pada video ini juga kalian tulis di buku kalian, ya, disalin. Sekali lagi, untuk tugas soal harus ditulis. Oke? Selanjutnya, apa ya? Kita belajar tentang fungsi. Kalau tadi relasi, ya, relasi itu hubungan anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B. Sekarang kita belajar tentang fungsi. Ada perbedaan loh, ya, antara relasi dan fungsi. Nah, ini seperti contoh yang tadi, hanya saja saya tambahi Satria di sini memiliki ukuran sepatu yaitu 41. Dari sini kalian bisa perhatikan, ya, setiap anggota dari posisi yang sebelah kiri, ya, itu dia mempunyai satu pasangan, memiliki hubungan dengan posisi yang sebelah kanan, himpunan yang sebelah kanan. Sehingga di sini dapat diartikan fungsi atau pemetaan. Istilah lain dari fungsi itu adalah pemetaan. Ada menghubungkan setiap anggota dari himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Tapi karena di sini adalah E dan F, berarti ini himpunan E ke himpunan F. Perhatikan kata-kata ini. Menghubungkan setiap, berarti setiap semua anggota himpunan A itu harus memiliki tepat satu. Hanya satu ke anggota himpunan B atau yang sebelah kiri memiliki tepat satu hanya yang di sebelah kanan, ya. Kalau yang di sebelah kanan, apakah boleh dia tidak memiliki hubungan dengan yang di sebelah kiri? Boleh. Tapi kalau yang di sebelah kiri, posisi sebelah kiri ini harus memiliki tepat satu pasangan, harus, ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini dia double, triple boleh, atau dia tidak memiliki pasangan atau istilahnya jomblo, ya, itu boleh. Tapi kalau yang di sebelah kiri dia harus memiliki tepat satu, jadi hanya satu. Di sini tidak boleh jomblo, tidak boleh double, tidak boleh triple, dan seterusnya, ya. Nah, ini saya memiliki 3 bentuk bentuk diagram panah, ya. Yang pertama, yang ini, dia relasi dan bukan fungsi. Kalian bisa perhatikan kenapa dia bukan fungsi, karena
posisi A3 dia mempunyai dua pasangan, ya, dia berpasangan dengan B1 dan B4. Jadi ini relasi tapi bukan fungsi. Gambar yang kedua, di diagram panah yang kedua, dia relasi dan bukan fungsi juga. Karena A3 tidak memiliki pasangan. Ya, dia tidak memiliki pasangan. Kalian perhatikan, A3-nya jomblo. Kalau yang ini kan A3-nya dia double, ya. Diagram panah yang ketiga, ini relasi dan juga fungsi, karena posisi yang sebelah kiri, kita perhatikan aja posisi yang sebelah kiri atau posisi X-nya, itu dia memiliki tepat satu pasangan. Walaupun di posisi Y ini atau posisi yang sebelah kanan pada diagram panah, itu ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini juga saya punya contoh yang lain lagi. Ini fungsi, ya, cukup melihat posisi yang sebelah kiri. Pokoknya kalau dia memiliki satu pasangan, dia pasti fungsi. Tapi yang gambar yang sebelah kanan ini, diagram panah yang sebelah kanan, dia bukan fungsi. Karena A-nya itu memiliki dua pasangan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi, yang dikatakan relasi itu belum tentu fungsi. Tapi yang sudah dikatakan fungsi itu pasti relasi, ya. Seperti ini. Di gambar ini, di diagram panah ini, dia bukan fungsi, tapi dia relasi. Kalau ini, gambar diagram panah yang sebelah kiri, dia fungsi dan juga relasi. Karena istilahnya kalau kalian punya kotak pensil, ya, kotak pensilnya itu adalah relasi. Dan di dalam kotak pensil itu ada misalkan ada penghapus. Penghapus itu adalah fungsinya. Jadi fungsi itu ada di dalam relasi, ya. Tetapi yang relasi belum tentu fungsi. Saya ulangi, fungsi sudah pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Istilah lain dari fungsi tadi apa? Pemetaan. Nah, ini tugas kalian yang kedua. Di sini saya punya 3 gambar, 3 diagram panah, ya. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Tugas kalian adalah dari ketiga diagram panah tersebut, tentukan manakah yang relasi atau fungsi dan beri alasanmu. Ini gambar yang pertama, dia relasi atau fungsi, alasannya apa? Gambar yang kedua, dia relasi atau fungsi, alasannya apa? Dan gambar yang ketiga, dia ini termasuk relasi atau fungsi dan alasannya apa? Jangan lupa soal ditulis. Oke, jelas? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup ya. Berikutnya, notasi fungsi. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka sebuah fungsi f dari A ke B dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini f, ada titik 2, ada A ke B, ini penulisan notasinya ya. Ini artinya adalah fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, berarti himpunan A dipetakan ke himpunan B, atau himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, anggotanya ya, anggota himpunan A, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Apakah bisa dibalik? Bisa, tergantung nanti soalnya. Yang berikutnya, jika A anggota himpunan A, maka pasangan A dalam himpunan dinyatakan dengan F dalam A, dibaca F dari A atau F dalam A. Dalam hal ini, F dalam A adalah bayangan. Istilahnya dari bayangan itu adalah peta kalau dalam matematika. Bayangan A oleh F. Nah, ini bentuk notasinya seperti ini. Jadi, kalau ada sebuah anggota dari himpunan A, ini kita sebut aja A ya, disubstitusikan kebersamaannya nanti menjadi F dalam A. Kursornya mana A ini? Atau bisa jadi ini X. Jadi ini nanti menjadi F dalam X. Nanti kita temukan di contoh yang habis ini ya. Penyajian fungsi. Kalau tadi kan kita menyajikan relasi ada 3. Apa yang pertama? Yaitu dengan diagram panah. Yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, dengan diagram
kartesius. Untuk penyajian fungsi, ini yang pertama sama menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, menggunakan diagram kartesius atau grafik fungsi. Yang keempat, menggunakan persamaan fungsi. Dan yang kelima, dengan menggunakan tabel. Berarti dalam penyajian fungsi ini ada 5 ya. Ada 5. Kalau dalam relasi tadi hanya ada 3 penyajiannya. Ya, ini contohnya. Cara ini ada himpunan A dan ini ada himpunan B. Karena ini kita membahas fungsi, maka himpunan A sebagai domain itu anggotanya, setiap anggotanya memiliki tepat 1 ya. Tepat 1 ke anggota himpunan B. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Dan ini pasti memiliki hubungannya adalah kurang dari. Jadi himpunan A kurang dari 2 kurang dari himpunan B. Jadi himpunan A 2 kurang dari himpunan B. Nah, ini kan selisih 2. Ini 2, ini 4. Ini 4, ini 6, ini 6, ini 8, ini 8, ini 10. Ini disebut dengan diagram panah. Berikutnya, himpunan pasangan berurutan 2 dengan 4. Nah, jangan lupa ini posisi X ya, dan ini posisi Y-nya. X-nya ini ada di sebelah kiri dan Y-nya ada di sebelah kanan, karena ini fungsinya dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B. Kalau dari himpunan B ke himpunan A ya sudah beda lagi. Ini 2 dengan 4, 4 dengan 6, 6 dengan 8, dan 8 dengan 10. Selanjutnya, diagram kartesius atau grafik fungsi. Nah, ini ya. Semuanya ditulis. Jadi, anggota himpunan B ditulis semua, anggota himpunan A ditulis semua. Hanya saja di anggota himpunan B, 12 tidak memiliki pasangan ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan ya. Yang keempat, persamaan fungsi. Nah, di sini saya ambil dari himpunan pasangan berurutan. Kalian bisa perhatikan ya, untuk posisi X-nya tetap, tetapi posisi Y ini didapat dari posisi untuk hasil Y-nya itu didapat dari X yang ditambah dengan 2. Nah, ini 2,4 itu didapat dari X-nya tetap 2, Y-nya itu dari 2 ditambah 2 dan seterusnya. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa persamaan fungsi ini adalah F dalam X sama dengan X ditambah 2. Kalau yang tadi di pengertian notasi tadi kan pakai A ya, X-nya kita pakai A. Di sini tetap saya gunakan X tetap X. Mohon maaf. Nah, ini F dalam X sama dengan X ditambah 2. Ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah X antara 0 dan 10, X anggota bilangan genap. Jadi, X-nya ini adalah anggota bilangan genap antara 0 dan 10. Antara 0 sampai 10, X-nya kita substitusikan ke sini, ke persamaan ini, ketemulah nilai Y. Di soal terkadang yang digunakan itu persamaannya, baru kalian mencari Y, atau Y-nya sudah diketahui, kalian mencari X-nya. Ada juga X dan Y diketahui, kalian mencari persamaannya. Yang kelima, dengan tabel. Nah, di tabel ini penulisannya hampir sama dengan diagram, hampir sama dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi yang ditulis itu yang memiliki pasangan saja. Tapi kalau yang tidak memiliki pasangan tidak perlu ditulis. Tadi 12 kan tidak memiliki pasangan ya, jadi dia tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis di sini hanya yang memiliki pasangan. Kalian bisa perhatikan X-nya 2, 4, 6, 8. F dalam X-nya 4, 6, 8, dan 10. Penulisan dengan tabel itu bisa mendatar atau bisa tegak seperti ini. Kan bisa pilih di salah satunya ya. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang relasi dan fungsi untuk hari ini. Jangan lupa tadi tugasnya ada 2 ya, dan
soalnya ditulis, dan catatan tentang pembelajaran kita hari ini yaitu relasi dan fungsi juga kalian tulis di buku kalian. Terus jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di grup ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang fungsi. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.